Dialektika value for money, mengembalikan e-purchasing pada fitrah ekonomi, sebuah ulasan dan solusi untuk negara tercinta Republik Indonesia oleh Agus Arif Rahman. Rekan-rekan semuanya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, fungsional pengelola pengadaan. The purpose of studying economics is to learn how to avoid being deceived by economists. Pernyataan provokatif John Robinson ini menjadi titik tolak yang menarik untuk membedah kembali hakikat pengadaan barang jasa pemerintah. Mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental ini. Mengapa kita seringkali terjebak dalam kompleksitas prosedural dan melupakan esensi dasar dari sebuah transaksi ekonomi? Why? Sebuah paradoks pengadaan modern. Rekan-rekan semuanya, Adam Smith dalam The Wealth of Nations mengingatkan kita bahwa pernyataan beliau, "It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interests." Ironis bahwa dalam konteks pengadaan pemerintah, kita justru menciptakan sistem yang menjauhkan kita dari prinsip dasar ekonomi ini, value for money. Sebuah konsep yang seharusnya menjadi raison d'être dari setiap transaksi pengadaan, tapi justru sering tereduksi menjadi sekedar ritual administratif. Padahal seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker, efisiensi is doing things right. Effectiveness is doing the right things. Value for money adalah perpaduan sempurna kedua dimensi ini. Mari kita ulas fitrah ekonomi dalam e-purchasing. Rekan-rekan semuanya, mari kita bedah anatomi sebuah pilihan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita hendak membeli sepiring nasi goreng, apa yang kita lakukan? Apakah kita mengadakan tender untuk semua warung nasi goreng di sekitar kita? Tentu tidak. Kita memilih berdasarkan pengalaman, reputasi, dan berbagai pertimbangan rasional lainnya, rasanya, volumenya, porsinya. Inilah yang kita sebut sebagai epistemologi pilihan ekonomi. Sebuah proses alamiah di mana pembeli menggunakan akumulasi pengetahuan dan pengalamannya untuk membuat keputusan. E-purchasing pada hakikatnya adalah upaya untuk mengembalikan proses pengadaan pada fitrahnya, yaitu fitrah ekonominya. Rekan-rekan semuanya, transendensi dari kompetisi ke seleksi. Bagaimana kita menelaahnya? Competition is a sin, kata John Rockefeller. Meski konteksnya berbeda ya, ada wisdom yang menarik di sini. Coba, dalam e-purchasing, kita bergerak dari paradigma kompetisi artifisial menuju seleksi natural. Ini adalah apa yang kita sebut sebagai transendensi paradigmatik dalam pengadaan publik ini. Why? Mengapa ya? Ya karena kompetisi dalam tender seringkali menciptakan apa yang kita sebut teater efisiensi. Sebuah pertunjukan di mana para pelaku seolah berkompetisi, padahal sebenarnya mereka sedang memainkan drama yang sudah diatur sebelumnya, dan sebagainya. Walaupun tidak bisa dipukul rata tentunya ya. Mari kita ulas dari sisi anatomi value for money-nya. Value for money berdiri di atas 3 pilar utama.
Pertama adalah ekonomis, getting things cheap. Kedua, efisiensi, getting things done right. Ketiga, efektivitas, getting the right things done. Namun saya menambahkan pilar keempat, ecological value, dampak sistemik terhadap ekosistem ekonomi secara menyeluruh. Inilah yang membedakan e-purchasing dari sekedar proses transaksional biasa. Lantas bagaimana solusi strukturalnya? Dalam ulasan ini, kita memberikan ulasan dan memberikan solusinya. Untuk mengembalikan e-purchasing yang pada hakikatnya bertujuan value for money, kita membutuhkan beberapa transformasi fundamental. Yang pertama, rekonstruksi mindset. Dari pengadaan sebagai prosedur menjadi pengadaan sebagai instrumen ekonomi. Coba. Dari kompetisi artifisial menjadi seleksi natural berbasis nilai. Dari efisiensi prosedural menjadi efektivitas substansial. Kedua, reformasi sistem. Implementasi sistem rating berbasis kinerja untuk supplier. Solusinya, pengembangan database pengalaman transaksi yang transparan, seperti TikTok ini. Penciptaan mekanisme feedback loop yang efektif. Ya. Ketiga, revitalisasi ekosistem. Trade follow the flag. Kata pepatah lama. Dalam konteks e-purchasing, saya modifikasi menjadi trade follow integrity. Kita perlu membangun ekosistem yang mendorong pelaku usaha dari berbagai level, reseller hingga distributor, untuk berpartisipasi secara sehat, menciptakan meritokrasi ekonomi berbasis track record, membangun sistem reputasi digital yang kredibel. Terus bagaimana implikasi praktikalnya nanti? Saya coba mengutip Milton Friedman. Beliau mengatakan, one of the great mistakes is to judge policies and programs by their intentions rather than their result. Dalam konteks e-purchasing, kita perlu memastikan, pertama, sistem mendorong natural selection berbasis kinerja, seperti umumnya marketplace. Di TikTok ini salah satu contohnya. Pembeli memiliki akses terhadap informasi yang komprehensif. Pelaku usaha mendapatkan insentif untuk menjaga reputasinya. Keempat, ekosistem mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat. Sebagai penutup ulasan ini, menuju paradigma baru. Rekan-rekan semuanya, the art of economic consists in looking not merely at the immediate but at the longer effect of any act or policy, kata Henry Hazlitt. E-purchasing bukanlah sekedar sistem belanja digital, tapi instrumen transformasi ekonomi yang mengembalikan proses pengadaan pada fitrahnya. Yang kita butuhkan bukanlah sekedar perbaikan teknis, tapi revolusi paradigmatik dalam memahami value for money. Seperti kata Keynes, the difficulty lies not so much in developing new ideas, in escaping from old ones. Ketika kita bicara value for money dalam e-purchasing, yang kita bicarakan bukanlah sekedar efisiensi transaksional, tapi transformasi fundamental dalam cara negara mengelola kebijakan berinteraksi dengan pasar. Sukses!